Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sastra untuk teman-teman yang sedang menyimak video ini. Salam kenal dan salam hangat dari saya. Perkenalkan, nama saya Erin Rendayani. Pada video kali ini, video yang sedang teman-teman simak dengan tajuk Kasih Kisah Kita Adalah Akhir Tak Bahagia. Video ini akan menayangkan atau memberikan ulasan mengenai sebuah roman yang lahir pada tahun 1920-an atau tepatnya pada tahun 1922 dari tangan seorang sastrawan yang juga berkiprah pada tahun tersebut atau biasa dikenal dengan sebutan sastrawan angkatan bala pustaka, yaitu Marah Rusli. Saya rasa teman-teman sudah bisa menebak roman apa yang akan saya ulas pada video kali ini setelah mendengar nama sastrawan yang saya sebut. Ya, yaitu roman Siti Nurbaya. Sebelum itu, kita kenalan terlebih dahulu dengan penulisnya, yaitu Marah Rusli. Marah Rusli ini sudah sedari kecil mencintai dunia sastra. Beliau sedari kecil sudah memiliki hobi membaca, terlebih membaca sastra, sehingga tumbuhlah minat beliau dalam dunia sastra ini. Akhirnya, pada tahun 1922, lahirlah karya yang masyhur sampai saat ini, yaitu roman atau novel Siti Nurbaya. Dalam novel ini, Marah Rusli juga ingin menyampaikan isi pikirannya atau landasan pemikirannya terhadap perjuangan rakyat dan juga emansipasi wanita. Kemudian, dalam sejarah sastra Indonesia, Marah Rusli juga dinobatkan sebagai Bapak Roman Modern oleh Hans Mawie Jassin. Sebab, sebelum roman menjadi populer, kebanyakan karya sastra pada saat itu adalah berbentuk hikayat. Oke teman-teman, tanpa lama-lama langsung saja kita ke ulasan dari roman Siti Nurbaya ini. Nah, sudah tadi saya sebutkan bahwa roman atau novel Siti Nurbaya ini terbit atau lahir pada tahun 1922 dari seorang sastrawan bernama Marah Rusli, atau biasa dikenal dengan novel angkatan balai pustaka. Novel ini memiliki tokoh utama yang bernama Siti Nurbaya. Kemudian ada juga lawan lain atau lawan tokohnya, yaitu Samsul Bahri. Nah, kedua tokoh ini merupakan tokoh protagonis. Nah, Siti Nurbaya ini biasa dipanggil Nur. Nah, bertetangga dengan Samsul Bahri sedari kecil, sehingga kegiatan atau aktivitas apapun mereka lakukan bersama-sama, baik itu bermain, bersekolah, ataupun hal-hal lainnya. Sedangkan Samsul Bahri ini memiliki orang tua. Nah, orang tua Samsul Bahri ini lengkap, masih ada ayah dan juga ibunya. Ayahnya bernama Sultan Mahmud, adalah seorang bangsawan. Nah, sedangkan Siti Nurbaya adalah seorang anak dari saudagar terpandang yang bernama Baginda Sulaiman. Seiring berjalannya waktu, dari mereka mulai kecil, remaja, kemudian dewasa, mereka sedang bersama sehingga tumbuhlah asmara di antara mereka dan mereka mulai menjalin kasih. Singkat cerita, Samsul ini harus pergi ke Batavia untuk menggapai cita-citanya atau untuk melanjutkan pendidikan. Tentu saja Nur ini merasa sedih karena akan ditinggal oleh kekasihnya. Tetapi Nur juga sadar bahwa Samsul Bahri pergi ke Batavia bukan untuk meninggalkan Nur, tetapi untuk meraih cita-citanya. Setelah kepergian Samsul Bahri ke Batavia, Nur ini keluarganya mengalami kebangkrutan, yaitu usaha dari ayahnya Baginda Sulaiman mendapat kebangkrutan yang akhirnya membuat Baginda Sulaiman ini harus meminjam uang kepada seorang rentenir yang cukup masyhur juga di daerah Padang gitu.
bernama Datuk Maringgi. Setelah meminjam uang, kemudian Datuk bertemu Baginda Sulaiman, kemudian melihat Siti Nurbaya, timbullah rasa ingin memiliki, atau langsung saja yaitu Datuk Maringgi memiliki rasa ingin memperistri Siti Nurbaya. Akhirnya Datuk Maringgi ini berbuat kecurangan kembali agar bisa memiliki Siti Nurbaya, yaitu usaha dari Baginda Sulaiman ini dibuat bangkrut oleh beliau, sehingga semakin terpuruklah keluarga Siti Nurbaya ini atas kebangkrutan dari usaha Baginda Sulaiman tersebut. Maka dengan sengaja Datuk Maringgi melakukan seperti itu untuk menghancurkan Baginda Sulaiman, agar Baginda Sulaiman ini bisa meminjam uang kembali kepada Datuk Maringgi. Nah, karena kebangkrutan tersebut, Datuk Maringgi ingin agar Baginda Sulaiman ini tidak dapat melunasi hutangnya. Kemudian sebagai gantinya, Datuk Maringgi ini akan melaporkan Baginda Sulaiman kepada polisi. Nah, tentu saja, siapa yang ingin dilaporkan ke polisi? Baginda Sulaiman juga tidak mau akan hal itu. Terlebih Siti Nurbaya juga setelah mengetahui hal itu tentang ayahnya, tentunya merasa tidak terima dan sedih. Akhirnya Siti Nurbaya lebih memilih untuk pilihannya yang diberikan oleh Datuk Maringgi, yaitu menikah dengan dirinya, menikah dengan Datuk Maringgi. Seperti itu. Kemudian ketika pernikahan antara Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya ini sudah mulai menyebar, akhirnya sampai juga ke Batavia, ke telinganya Samsul Bahri. Tentu saja Samsul Bahri sangat kecewa pada saat itu mendengar kekasihnya menikah dengan seorang Datuk Maringgi yang sudah tua dan juga renta. Kemudian Samsul itu pulang atau sempat berlibur ke Padang, dan ia mengajak Nur untuk bertemu. Tetapi sialnya, Datuk Maringgi mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya, mereka pun dianggap melakukan perbuatan tercela. Pada waktu itu, ayah Nur, Baginda Sulaiman yang sedang sakit berat, merasa terpukul, kemudian beliau meninggal dunia. Di satu sisi, Sultan Mahmud juga merasa terhina karena anaknya Samsul Bahri melakukan hal tersebut, menemui istri seseorang atau menemui seorang wanita yang sedang memiliki suami di luar atau di belakang pengetahuan suaminya. Kemudian Samsul pun diusir oleh ayahnya dari Padang, dan ia pun kembali ke Batavia. Nah, setelah sepeninggalan ayah dan kekasihnya itu, Nur sangat sedih tentunya. Akhirnya ia terus mencoba untuk bisa bertemu kembali dengan Samsul Bahri. Dia mencoba menyusul ke Batavia. Tetapi Datuk kembali lagi menggagalkan rencananya, dengan dalih bahwa Nur itu pergi ke Batavia dengan membawa perhiasan milik Datuk Maringgi itu sendiri. Akhirnya Nur dibawa pulang kembali. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Nur akhirnya pulang ke rumahnya. Setelah itu, kejahatan Datuk Maringgi terus berlanjut dengan menyuruh seseorang untuk menjual lemang yang beracun kepada Nurbaya. Akhirnya, lemang tersebut dibeli oleh si Nurbaya, dan si Nurbaya meninggal karena memakan lemang beracun tersebut. Kabar duka itu tentu saja menyebar, dan lagi-lagi sampai ke telinga Samsul Bahri di Batavia. Merasa putus asa, merasa terpukul, merasa duka dan begitu sedih mendengar kekasihnya meninggal dunia. Samsul pun mencoba bunuh diri pada saat itu, tetapi gagal. Dan untuk mengusir rasa sedih dan putus asanya, Samsul masuk sekolah militer. Sekitar 10 tahun, Samsul mendapatkan penugasan di Padang. Dan namanya pada saat itu telah berganti menjadi Letnan Mas. Samsul datang ke Padang untuk menumpas pemberontakan yang didalangi oleh Datuk Maringgi tersebut. Dengan rasa dendam
dan masih ada dalam dirinya Samsul keinginan untuk membunuh Datuk Maringgi. Tetapi ia juga terluka parah pada saat itu, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tetapi ajalnya telah dekat, dan sebelum meninggal, Samsul meminta untuk bertemu terlebih dahulu dengan orang tuanya. Dan ketika bertemu dengan orang tuanya, dia meminta untuk dimakamkan di dekat Siti Nurbaya, yaitu kekasihnya. Ya teman-teman, kisah cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini memang cukup pelik dan sangat disayangkan. Kisah cinta mereka ini berdua tak sampai. Oleh sebab itu, novel yang bertajuk atau berjudul roman Siti Nurbaya ini kerap disebut sebagai roman kasih tak sampai. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Barangkali untuk ulasan mengenai novel atau cerita sastra pada tahun 1920-an dengan judul Siti Nurbaya dicukupkan sekian. Semoga pada ulasan-ulasan video selanjutnya mengenai roman-roman yang barangkali nanti akan lebih beragam, saya bisa memberikan pengulasan yang lebih baik lagi dan tentunya lebih menarik kepada teman-teman semua. Saya selaku penyampai memohon maaf kepada teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, jika itu bersifat kebaikan, bisa teman-teman ambil dan dijadikan pelajaran. Jika hal-hal tersebut adalah hal yang kurang baik, bisa teman-teman tinggalkan dan berikan komentar positifnya di kolom komentar ya teman-teman.